pertanyaan saya tadi, kenapa sih kita kok mau berpuasa? Padahal puasa kan ya berat ya. Ngempet, stay nobleng, gak mangan, gak ngombe, ngempet aturan-aturannya Allah sing dilarang. Berat loh, jangan dikira ringan loh. Apa sebabnya kok kita mau melaksanakan poso? Sebabnya banyak sih. Salah satu mestinya adalah karena poso itu kewajiban. Kewajiban kita sebagai orang beriman. Karena orang beriman itu ucapannya kalau diseru kepada aturan Allah dan Rasulnya itu adalah nggih. Bahasa kita tuh begitu. Bahasa Arab itu sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Innama kanal mu'minuna allazina idza Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Sesungguhnya ucapan orang yang beriman itu apabila diseru kepada aturan Allah dan Rasulnya supaya menghukumi di antara mereka itu ayaqulu sami'na wa ata'na, yaitu kami dengar dan kami taat. Itu adalah prinsip orang beriman. Jadi orang beriman itu terhadap aturan Allah itu kalau ngenyang saja. Ya. Kemudian dasar yang digunakan itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayatnya 183 sampai 187. Itu berbicara tentang masalah poso. Saya bacakan. Kenapa kita berpuasa? Satu, karena kewajiban kita sebagai orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, cara Jawa yang ini. He wong sing padha iman. Kutiba den tetepno alaikum ing atase sira kabeh apa asyamu poso. Ya orang beriman diwajibkan atas kamu poso. Sebenarnya tidak diwajibkan itu tulisan itu. Kutiba itu apa sih? Dari kata kataba. Kataba itu apa? Menulis. Nah, kutiba pasif ini berarti ditulis. Ya, itu sebenarnya bahasa tafsir itu, bahasa letterlek, bahasanya ya ditulis itu. Tapi karena ada keterangan-keterangan lain maka itu menjadi kewajiban. Kan gitu. Jadi memahami Quran itu tidak mudah sebenarnya. Jadi diwajibkan kata sira kabeh poso kama kutiba kaya dene den wajibno ala ladina min qablikum ing atase wong-wong sadurunge sira kabeh. Berarti wong sadurunge Nabi Muhammad itu juga diwajibkan poso. Siapa orang sebelum Nabi Muhammad? Ya nabi-nabi itu yang membawa umatnya itu, misalnya Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi semuanya. Karena ada umatnya semua. Itu juga diwajibkan poso. Cuma posone gak sama dengan kita. Loh gak sama ya apa ya? Kalau kita berapa hari? 1 bulan ya. 1 bulan itu sini 29 atau 30 hari. Kadang 30, kadang 29. Nah orang dulu posonya itu sebulan 3 kali. Nah di total setahun berapa? 3 kali 12. Berarti 30. Berarti oleh kortingan 6 hari kita. Berarti lebih ringan 6 hari dibandingkan dengan orang-orang terdahulu sebelum kita. Nah ini sebenarnya kesyukuran buat kita. Berarti lebih ringan. Nanti saya tunjukkan juga lagi nanti terakhir terkait dengan aturan-aturan poso sekarang lebih ringan dibandingkan dengan dulu. Nah ini supaya apa? Supaya kita itu menyongsong poso ini dengan syukur, dengan penuh harap. Lanjutkan. La'alakum tatakun, mudah-mudahan kamu menjadi orang takwa. Kalau begitu endingnya poso itu apa? Supaya takwa. Kalau endingnya poso itu supaya takwa, berarti prosesnya dalam puasa itu untuk membantu pribadi kita menjadi takwa.
Kalau begitu berarti itu kasih sayang Allah kepada kita. Kan begitu. Karena Allah sudah menyampaikan dalam Quran itu nanti yang masuk surga itu adalah orang yang iman takwa. Nah ini diproses oleh Allah, dikasih aturan yang namanya poso ini supaya kita kembali kepada jati diri kita sebagai manusia yang fitrah. Manusia fitrah itu adalah manusia yang beragama dengan lurus. Orang yang bisa beragama dengan lurus adalah orang yang takwa. Kasih sayang Allah ini hakikatnya. Ya. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini dijelaskan diwajibkan poso. Posonya kapan? Ada yang tahu enggak? Posonya kapan? Belum jelas. Ayat tadi tidak jelas. Tidak ada keterangan. Tidak ada. Ayat itu tadi tidak ada keterangan satu rumah itu tidak ada. Mai poso tok. Nah ini makanya bahaya kalau orang itu memahami ayat cuma satu tok, tidak dikaitkan dengan yang lainnya. Akhirnya poso, sebenarnya poso, sudah perintah poso kok. Nah, sama dengan orang melakukan radikal itu kan begitu. Bahwa ayat mereka itu loh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital, wong sing padha iman dan wajib ing atas sira kabeh perang. Karena wajib meni perang. Tebal. Kenapa kok tebal? Menurut perintah Allah kok kalah itu. Ada hal-hal yang lain mereka nggak ngerti. Kapan itu perang itu, terus kualitas dan kuantitasnya kayak apa? Mereka nggak ngerti. Maka melajari Quran itu tidak mudah. Sampai tahun 2015 itu ada orang yang namanya siapa itu? Ahmad Kharqon itu menjadi murtad. Padahal hafal 30 juz. 30 juz itu murtad. Ana apa dia hafal kul Allahu akad tok ya. Iman. Bahaya. 30 juz murtad ya. Apa sebabnya? Karena dalam Quran banyak yang kontradiksi. Nah, itu terkait dengan Quran ya. Sekarang kita lihat aja kembali kepada masalah kapan poso niku berapa hari tidak jelas. Saulan juga tidak jelas karena itu tidak disebutkan. Tapi ayat berikutnya menjelaskan begini, posone tadi adalah ayamam makdudat. Beberapa hari yang bisa dihitung. Ini juga belum jelas berapa hari ini. Belum jelas. Nanti jelasnya ada di Quran ayat 185. Kita lanjutkan aja ini dulu. Faman kana minkum maridon au ala safarin, maka sapane wong kang antane sira kabeh itu lara utawa lelungan terus gak poso oleh. Lho, hukum Allah itu begitu. Hukum Allah itu enak. Masih diwajibno poso, tapi nek lara utawa dalam keadaan bepergian terus gak poso boleh. Tapi faidatun diganti hitungannya itu yang ditinggalkan tadi min ayamin ukhor dari hari-hari yang lain di luar bulan Ramadan. Nah ini namanya toleransi dalam hukum Islam. Mesti wajib, bisa jadi tidak wajib. Tapi ini kok malah dimakan toh. Itu kondisi tertentu juga boleh. Terpaksa memakannya karena tidak ada makanan lain selain itu, boleh makan. Makan babi dalam kondisi terpaksa tidak berdosa. Nah, itu hebatnya Islam itu. Wa alal ladzina yutiqunahu lan ing atase wong-wong kang abot nglakoni poso. Abot nglakoni poso itu bisa terjadi pada orang tua. Bisa terjadi orang kerja berat, jati tambang misalnya, keluar masuk buah, naik turun berat, boleh tidak puasa itu. Tapi membayar fidyah to'amu miskin, satu orang miskin sedino nih.
Tadi membayar fidyah, memberi makan seorang miskin dalam sehari. Nah, nek 30 dino, ya berarti 30 wong. Berapa kilo? Ya kita makan berapa kali? Kalau kita makan 3 kali, ya kasih 3. Ini juga merupakan dispensasi yang diberikan Allah kepada kita. Ini menunjukkan bahwa ajaran Islam toleransi. Maka ajaran Islam itu sebenarnya sudah mengajarkan toleransi, maka orang tidak perlu mengajari pada umat Islam untuk toleransi. Karena sudah toleransi ajarannya. Faman tatawwa'a khairon, maka sapa kan tatawwa'a dengan sukarela memberikan lebih dari satu orang tadi, ping 3 misalnya, saya takekane sedina ping 10 ya boleh aja. Khairon kebagusan. Jadi sampeyan wong kang dengan sukarela memberikan satu kebaikan, bahwa mau kelakuan memberi kebaikan tadi itu khairul lahu, lebih baik untuknya. Oke. Nah, ini kan luas sekali, tidak dibatasi harus satu orang, enggak, lebih boleh. Wa antasumu lan ing yen to sira kabeh poso khairun iku luwe bagus lakum kedue sira kabeh ing kuntum tak lamun ana sapa sira kabeh iku ngerti. Jadi nek sira ngerti kamu itu berpuasa itu lebih baik. Artinya apa? Sudah diberi dispensasi oleh Allah seperti itu tadi. Terus kita tidak memakai dispensasi itu, kemudian kita tetap puasa dalam keadaan bepergian, dalam keadaan sakit, tentunya sakit yang tidak bahaya. Itu dibolehkan dan itu lebih baik. Ini luas ini. Makanya ketika Rasulullah itu dalam bepergian, yang orang mesti selalu biasanya jawab. Ya tahu? Tapi dalam jamak qashar ini Rasulullah mengajak istrinya salatil wudu, papat pancet. Rasulullah tidak melarang. Ya, tergantung kita pakai enggak dispensasi itu. Nah, itu begitu. Tapi kalau lihat substansinya itu bukan masalah jarak ya. Oh, jarak sampai ini kudu jamak qashar, enggak sebenarnya. Rasulullah itu waktu di Mina itu juga jamak. Padahal Makkah dengan Mina kan dekat. Karena apa? Sulit. Nah sekarang itu kalau kita misalnya ke Jakarta kan jauh. Pak pesawat misalnya jam setengah. Enak bisa. Ya, maka tergantung kita manfaatkan apa enggak. Jadi substansinya munculnya hukum-hukum rukso itu tadi adalah kebijaksanaan Allah yang diberikan kepada kita. Ya. Nah sekarang ayat berikutnya menjelaskan begini. Ayat makdudat tadi belum jelas. Contoh ayat makdudat. Ayat makdudat itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 tadi. Sahru Ramadan. Ayat makdudat itu adalah Sahru Ramadan, bulan Ramadan. Oke. Nah bulan Ramadan ini allazi unzila fil Quran, yaiku kang dinturunno fihi ing dalam bulan Ramadan apa Quran. Jadi Quran itu diturunkan di bulan Ramadan, berfungsi sebagai apa? Hudal linnas, sebagai petunjuknya bagi manusia, wa bayyinatin minal huda, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk wal furqan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi kemuliaan dalam bulan Ramadan itu diturunkan Quran. Quran turun tanggal berapa? 17 Ramadan. Itu mengacu kepada sebuah hadis, turunnya Quran itu pada yauma taqol jam'an, pada hari bertemunya dua pasukan, iman dan kafir, itu pas tanggal 17. Hadis ya. Tapi kalau kita melihat Quran tidak tanggal 17. Kira-kira di atas tanggal 20. Dasarnya apa? Panjenengan hafal, tapi kadang-kadang lali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Sak temene ingsun menurunkan Quran iki ing dalem malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tanggal berapa? Gak ngerti, gak mesti. Tanggal 20 sampai akhir. Gak cocok kan? Iya. Berarti wis jadi beda pendapat tapi tetap masih di dalam bulan Ramadan. Nah sekarang saya tambah ilmu lagi. Sing dimaksud turunnya Quran itu kayak apa? Kalau kita melihat Quran itu sejarahnya kan turunnya tidak sekaligus. Berapa tahun? 22 tahun lebih. Dimulai dari apa? Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Yang diakhiri dengan surat 5 ayat 3 yang paling bawah itu sendiri mengatakan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku cukupkan Islam sebagai agama bagi kamu dan telah aku tadi sempurnakannya dan telah aku cukupkan nikmatku atas kamu dan aku ridho Islam sebagai agama bagi kamu. Ini ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir ini diramesi ya Mbak Umar bin Khattab. Nek kapane agama itu sempurna, berarti tugas Rasulullah selesai. Betul. 2 bulan setelah turun ayat ini Rasulullah meninggal dunia. Itu namanya tafsir Isari. Tidak semua orang bisa mentafsir itu. Itu feeling. Ya, itu orang cerdas itu. Sampai Rasulullah itu mengatakan umpama nabi sesudahku ya Umar ini. Umar itu hebat. Nah, tapi panjenengan lihat Quran yang turun sekarang yang tercatat apa? Fatihah sampai An-Nas. Kok tidak dari Iqra ya? Kok tidak ditulis dari Iqra sampai surat 5 ayat 3 gitu ya? Kok dari Fatihah sampai An-Nas? Tidak ada orang bertanya. Saya jadi mubalek 30 tahun. Tidak ada orang bertanya. Padahal itu kunci untuk memahami Islam. Tidak ada orang bertanya sejak dulu sampai sekarang. Kenapa ya? Kok ditulis Fatihah sampai Nas? Kok gak ditulis Iqra gitu loh? Sampai surat 5 ayat 3. Sehingga kita bisa bayangkan, oh biar sejarah itu ngene kok Iqra sik marun iki. Kita bisa mengerti. Itu lebih baik. Maka ada tafsir itu yang urut begitu juga ada. Cuma saya belum menemukan. Ya, belum menemukan tapi saya pernah baca di WA itu ada begitu. Cuma saya belum pernah melihat dengan nyata. Orang membuat tafsir urut dari Iqra sampai surat 5 ayat 3. Nah sekarang ada kan dari Fatihah sampai Nas. Siapa bisa jawab? Saya ketemu. Kurang lah. Aku lali ya, aku benar. Saya juga lupa. Tapi Rio yang pada sana Gusman. Enggak maksudnya lupa enggak bawa dia. Kenapa? Itu Pak. Lembuni Bu. Oh enggak, nanti aja. Gini, saya beritahu bahwa Quran turunnya pertama-tama berdasarkan Ibnu Abbas, hadis dari Ibnu Abbas, Quran itu turunnya sekaligus 30 juz. Berarti mungkin tersusun Fatihah sampai Nas. Allah alam, tapi artinya turunnya sekaligus 30 juz dari Lauh Mahfuz ke Baitus langit dunia. Dari langit dunia ini kemudian diturunkan kepada Nabi tidak dari Fatihah. Dari Iqra. Terus mari ngono ayat yang lain itu sampai terakhir surat 5 ayat 3. Kenapa kok dari Iqra? Ini sebenarnya perjuangan. Nah, Rasulullah itu tidak sadar itu diprogram oleh Allah. Tapi Rasulullah tidak ngerti. Nah, kalau kita bisa mempelajari itu, Islam jaya. Sekarang ini Islam
memperjuangkan Islam mulai sebelum merdeka sampai sekarang tidak pernah berhasil. Tumbang terus. Soalnya waktu itu orang Quraisy menganggap Tuhan itu 3, Lata, Uzza, dan Manata. Turunlah ayat Iqra tadi mengkonter paham itu tadi, bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dari segumpal darah. Tuhan itu maha pemurah, bukan Lata, Uzza, dan Manata. Jadi menjawab persoalan yang dihadapi oleh orang-orang Arab. Kemampuan ini loh yang dibutuhkan sekarang ini. Maka tidak heran sekarang ini banyak orang memperjuangkan Islam tidak pernah berhasil sampai sekarang. Dalam pengertian politiknya nih. Karena tidak memahami Quran. Maka saya katakan Quran itu ada 2. Quran versi kitab yang tertulis dari Fatihah sampai An-Nas, dan Quran versi nuzul yang turun dari Iqra sampai surat 5 ayat 3. Nah, surat dari Iqra sampai surat 5 ayat 3 ini adalah penjabaran melaksanakan Quran. Oke. Kalau kita tidak memahami seperti itu, hanya kita kasih 1 ayat saja, kelapakan. Itu tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qital. Orang yang beriman diwajibkan atas kamu perang. Iki lho wajibannya perang. Padahal enggak perang dosa. Kan begitu. Lah makanya dilihat di situ dari Quran versi nuzul tadi. Ternyata pelaksanaannya itu, dan kita harus ngerti bahwa Quran-Quran yang coraknya radikal seperti itu adalah ayat yang mengandung sebab, ayat yang mengandung ilat. Kalau sebabnya tidak ada, maka ayat ini sampai hari kiamat tidak bisa dilakukan. Maka sebenarnya hakikatnya Islam itu sebenarnya kedamaian. Dalam mendakwakan kedamaian ini ada gangguan-gangguan dari orang-orang lain. Lalu muncullah ayat-ayat yang coraknya radikal untuk solusi mengatasi persoalan yang dihadapinya. Jangankan masalah itu. Jangan kalau pernah lihat YouTube Gus Ikdam ya. Gus Ikdam itu pendengarnya kan banyak ya. Sampai orang-orang di luar Islam itu senang. Kenapa kok senang? Ya kan duit. Dum-dum duit kan senengane. Ya itu ya jangan sing ada. Lah ini akhirnya ada yang terpengaruh. Gak seneng. Pengaruhnya orang itu dihilang, tersedot oleh Gus Ikdam. Ngamuk. Ternyata ini dari para dukun. Apa sih kok ngomong ngono? Ya sama dengan dakwahnya Rasulullah itu, ketika dia berdakwah ada pengaruhnya. Politik di sana goncang karena orang terhipnotis atau mengikuti apa yang disarankan oleh Rasulullah. Marah orang-orang Quraisy, membuat makar untuk menghancurkan Islam. Turun ayat-ayat yang radikal tadi. Kan begitu sebenarnya. Ya. Itu terkait dengan turunnya Quran tadi. Jadi banyak sekali ya. Kamu sih mau beda turun. Oh, niki faman sahida minkum sahra falyasumhu. Moko sapane wong kang sahida menyaksikan minkum setengah saking sira kabeh as-sahra ing wulan poso, wulan Ramadan, falyasumhu moko supaya dheweke poso ing wulan iku. Ini baru petunjuk terkait dengan kapan kita puasa. Kalau kita sudah menyaksikan bulan Ramadan itu muncul. Nah, bulan itu muncul ditandai dengan tanggal 1. Tanggal 1 tapi bukan matahari, tapi Komariah. Oke. Jadi sing bener poso itu tanggal berapa? Tanggal 1 Ramadan. Wis pasti bener. Cuma dalam menetapkan 1 Ramadan itu orang berbeda-beda. Ya. Kalau Rasulullah menetapkan dengan apa? Dengan ru'yat. Ru'yat itu melihat
dengan mata kepala sendiri bulan itu muncul. Baru itu besok paginya kita puasa. Tapi ini praktek membuktikan. Saya itu mengikuti ru'yat itu kurang lebih ada 6 kali. Mengikuti ru'yat ada 6 kali atas undangan Depak. Saya sudah mengikuti di Gresik, sudah di Surabaya, sudah itu berkali-kali. Saya sekalipun tidak pernah melihat bulan. Soalnya apa? Nek waktu ketiga lautnya menguap, jadi kelihatan putih. Nek waktu rendeng tidak kelihatan. Jadi sulit. Beda dengan Arab Saudi. Arab Saudi itu kan nggak ada lautnya. Jadi nek didelok dengan mata kepala gampang di sana. Kalau di Indonesia itu negara air, banyak airnya. Ya. Sulit, jadi tempat-tempat tertentu saja yang bisa dilihat itu. Nah itu menunjukkan kesulitan. Tapi kalau sudah mengalami seperti itu, Rasulullah juga memberikan solusi. Apa solusinya? Kalau ada mendung atau sehingga kita nggak bisa melihat bulan, solusinya digenapkan 30 hari pada bulan Sya'ban itu. Misalnya bulan Sya'ban tadi umurnya 29, maka digenapkan menjadi 30. Berarti setelah itu baru poso. Oke. Tapi nih, walaupun kita gunakan sistem ru'yat ini juga menimbulkan masalah. Sekarang, kalau zaman dulu tidak ada masalah. Karena apa? Umat Islam hanya ada di Jazirah Arab saja. Nah sekarang umat Islam ini ada di seluruh dunia. Apalagi kalau di kutub. Sekarang di sini muncul bulan, 1 minggu kemudian baru muncul di sana. Sehingga selisihnya 1 minggu, masalah. Kalau di Arab Saudi sudah muncul bulan, kemudian di Indonesia belum muncul, ya masalah. Pasti tidak sama. Posonnya atau riyonya pasti nggak sama. Sebaliknya kalau di sini muncul, kemudian di Arab Saudi juga belum muncul, ya jadi masalah, pasti tidak sama. Itu sistem ru'yat. Kenapa Nabi kok menyuruh sistem ru'yat? Karena pada saat itu orang-orang Arab itu belum mengerti hisab. Kok tahu saya? Dari ucapan Nabi sendiri mengatakan dengan gini, inna nahnu umatun umiyatun la naktubu wa la nahsibu. Kami ini adalah umat yang umi, tidak bisa menulis dan tidak bisa hisab. Ternyata ini latar belakangnya. Kenapa Nabi menyuruh ru'yat? Saat itu benar. Karena orang nggak bisa hisab. Sekarang orang pintar hisab semua. Nah karena problem seperti itulah, maka Muhammadiyah membuat ijtihad. Ya, bersungguh-sungguh dalam menetapkan hukum menghadapi kasus seperti itu, digunakanlah sistem hisab. Apakah ada dasarnya hisab itu? Ada dasarnya dalam Quran surat 10 ayat 5. Surat 10 itu surat Yunus ayat 5. Gini bunyinya. Wallazi ja'ala samsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab al-ayah. Dialah Allah zat yang telah menjadikan matahari itu bersinar, dan dialah Allah zat yang telah menjadikan bulan itu bercahaya dan menetapkan manzilahnya. Manzilahnya tempat edarnya. Nah tempat edar ini sekarang sudah diketahui oleh manusia. Makanya nanti akan terjadi gerhana. Tahu. Karena sudah ngerti manzilah ini. Akan terjadi gerhana tanggal ini, jam sekian, menit sekian, kemiringan sekian, itu tahu. Karena dia sudah ngerti manzilah tadi. Untuk apa Allah jadikan seperti itu? Lita'lamu adada sinina wal hisab, supaya kamu bisa menghitung tahun dan bisa melakukan hisab. Ini Quran yang menjelaskan tentang hisab. Nah, jadi dari hadis tadi menuju kepada Quran. Sehingga ada orang yang mengatakan, oh itu yang dilakukan Muhammadiyah itu bid'ah karena Nabi tidak menyuruh hisab.
pasang di internet itu. Nah kemudian setelah tahu persoalannya tadi itu dijelaskan, kemudian orang yang memasang di internet tadi mohon maaf akhirnya dihapus semua. Jadi kalau nggak tahu persoalan begitu, ya. Jadi makanya munculnya sekarang ini menggunakan sistem hisab wujudul hilal itu karena seperti itu. Itu pun juga kita tidak memaksakan kepada seseorang. Apalagi sekarang ini muncul lagi, namanya penanggalan global, penanggalan sak dunia. Mesti beda. Karena apa? Lah wong sing gak global ae sebeda apalagi yang global. Sak dunia harus sama. Makanya kemarin Muhammadiyah itu kan mengeluarkan dua pendapat. Kalau panjenengan lihat di penanggalan Muhammadiyah itu riyayane tanggal 30 Maret. Ya tahu? Tapi edarannya panjenengan tahu tanggal 31 Maret. Loh ya bingung orang. Ternyata yang satu itu adalah fatwa terkait dengan penanggalan global. Yang satunya karena fatwa yang sebagaimana biasa hisab wujudul hilal. Ya gini kalau kita tidak mengerti kan nggak usah ngomong. Kalau kita mengerti ya enak kita dakwakan. Dan kita nggak pernah pusing. Gitu. Ya jadi yang benar itu poso utawa hari raya itu mesti tanggal 1. Poso ini mesti tanggal 1 Ramadan, hari raya ini mesti tanggal 1 Syawal. Pasti itu. Cuma dalam menentukan ini terjadi perbedaan pendapat. Hanya itu aja. Oke. Nah, nek takoni jawab sih mesti bener. Kapan poso nih? Tanggal 1 Ramadan, wis pasti bener. Gak salah belas. Kapan riyaya nih? Tanggal 1 Syawal, wis pasti. Oke. Jadi dasar untuk melihat bulan itu di sini tadi. Nah, faman syahida minkum syahra falyasumhu, maka barang siapa yang menyaksikan di antara kamu bulan Ramadan itu falyasumhu, moko supaya dheweke poso ing bulan Ramadan itu. Berarti ini terkait dengan melihat hilal. Oke. Wa man kana maridun aw ala safarin, nah diulangi lagi oleh Allah. Maka barang siapa di antara kamu, barang siapa dalam keadaan sakit atau dalam keadaan bepergian, tidak puasa boleh, faidatun, maka akan mengganti hitungan min ayamin ukhor dari hari-hari yang lain. Kenapa Allah berikan seperti itu? Dijelaskan oleh Allah di sini, yuridullahu, Allah mengendaki bikum pada kamu al yusra, kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, tidak mengendaki pada kamu itu kesulitan. Nah ini makanya ada toleransi itu tadi, sebenarnya Allah kasih sayang kepada kita, diberi kemudahan. Nek kapane loro atau bepergian kemudian gak poso oleh. Ya, itulah kehebatan hukum Islam itu begitu. Walituk milul iddata, lan supaya sira kabeh nyampurnakno hitungane. Nggih. Walitukabirullaha, lan supaya ngagungno sira kabeh nang Allah, alama hadakum ing atas apa kang Allah paring pituduh marang sira kabeh, wala alakum, lan supaya sira kabeh taskurun, bersyukur. Nah, jadi diberikan aturan-aturan seperti itu supaya kita itu bersyukur. Jadi dari serangkaian ini tadi kalau kita lihat itu sebenarnya kita berterima kasih pada Allah diberikan syariat itu dalam rangka untuk menggembleng kita, menjadikan diri kita sebagai orang takwa, kasih sayang Allah. Aturannya juga sudah diringankan. Nah, itu tadi termasuk jumlahnya sudah dikurangi. Nah, sekarang lebih nyata lagi. Ada Quran nggak ya? Nggak ada sini. Ada Quran enggak? Ini Quran bukan ya? Ya kalau apal ya nabi. Kenapa? Kuanis ikulah. Yes, kita lanjutkan. Wis ngaji iki sik.
Ayat 186 bunyinya begini. Ini HP ya, Pak. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepadamu ibadi, hambaku, berarti ini. Apabila hambaku bertanya kepadaku anni, tentang aku, fa ini, maka sesungguhnya aku qaribun, dekat. Allah itu dekat ternyata. Bahkan dalam Quran disebutkan inna aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya aku ini lebih dekat daripada urat leher. Tapi nek panjenengan melihat Isra Mi'raj, Allah itu jauh. Di mana? Di Sidratul Muntaha. Untuk ke sana harus menuju langit. Ini dikatakan dekat ya apa ini? Bingung nih. Siapa bisa jelaskan ini? Kalau kita lihat Isra Mi'raj, Rasulullah itu sampai ke Sidratul Muntaha itu harus menembus 7 langit. Satu langit itu harus ditempuh berjuta-juta tahun dengan kecepatan tertinggi, dengan kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu 1.080.000.000 per kilometer, kilometer per jam. Gila nih ya. Ya Allah. Wah, kita melaku motor 120 wis melok ngerem. Ngerem. Iya, saya itu mesti melok ngerem. Yo, apa cerak. Itu. Nah itu ditempuh dengan waktu gak sampai semalam. Ya. Kan jauh berarti itu. Nah ini kok Allah katakan dekat itu ya apa? Logikanya. Angel loh maksudnya. Saya ini pernah mendengar pengajian dari orang-orang sufi ya. Jadi biasa orang aku ngaji nang sembarang tak rungokno ae. Gak cocok ya kata kae. Orang sufi itu bilang begini. Kenapa Allah itu dekat dengan kita hampir dengan dekatnya seperti urat leher ya. Itu karena unsur kita itu 2. Unsur tanah dan unsur Allah. Jadi pada diri kita ada unsurnya Allah. Apa buktinya? Ketika Allah ciptakan Adam, Allah katakan, "Manafaktu mirruhi." Aku tiupkan ruhku padanya. Berarti Adam itu ada unsurnya Allah. Maka dia dekat, Allah dekat di sini. Makanya kalau kita mati, yang tanahnya kembali kepada tanah, yang anunya kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kepada Allah lah kami kembali. Kira-kira begitu. Karena ada unsurnya Allah di dalam kita ini. Uhillalakum lailatas syami rofasu ila nisaikum. Uhillalakum, dihalalkan untuk kamu pada malam puasa berbuat rofas terhadap istri-istrinya. Makanya kalau anu kadang bingung kadang apalannya aku angel. Ya. Loh. Berarti biar gak halal. Kan begitu. Gak halal dulu itu asalnya. Dulu itu ketika orang itu sudah masuk waktu maghrib kemudian berbuka, nek adik keturun terus tangi wis gak oleh mangan. Kalau ngumpuli bojone, kalau mangan, dia harus berpuasa lagi sampai maghrib lagi. Berat. Makanya sekarang kan tidak. Uhilalakum lailatas syami rofasu ila nisaikum. Dihalalkan untuk kamu pada malam poso ini untuk berbuat rofas kepada istri-istrinya. Dulu tidak boleh ya karena itu. Berarti lebih ringan sekarang ini gitu loh. Termasuk masalah makan tadi. Akhirnya makan tadi dibatasi kalau tadi sebelumnya, sebelum aturan yang sekarang ini batasannya adalah dari maghrib sampai subuh gitu. Kalau dulu ndak, nek wis kapan keterangi wis gak le mangan maneh.
maka diralat oleh Allah, wakulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Ya, maka makan dan minumlah sehingga jelas benang yang putih daripada benang yang hitam, yaitu fajar. Berarti boleh makan dari maghrib sampai waktu fajar. Lebih ringan dibandingkan dengan dulu gitu loh. Nah ini kan sebenarnya kita harus bersyukur gitu loh. Allah sudah meringankan aturannya. Allah sudah memberikan bonus yang luar biasa untuk mencetak diri kita supaya menjadi orang baik. Dalam pengertian orang baik dalam Islam itu adalah takwa. Nah kalau takwa dijanjikan oleh Allah surga. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan bersegeralah kamu kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat, yang disediakan lil muttaqin, untuk orang takwa. Jadi dalam Quran ini yang dimasukkan surga itu orang takwa, bukan kelompok, bukan partai. Kelompok atau partai itu adalah alat perjuangan. Maka kebanggaan itu adalah keimanan ketakwaan, bukan kelompok. Kalau kita membanggakan kelompok, jatuhnya kepada syirik. Dalam Quran surat 30 ayat 30 disebutkan begini. Wala takunu minal musyrikin. Jangan kamu menjadi orang musyrik. Orang musyrik itu kalau kita melakukan kemusyrikan itu amal-amal kita itu habitat, hilang, tidak ada manfaatnya. Bahkan dalam ayat tertentu disebutkan tidak diampuni oleh Allah, kecuali kita tobat sebelum mati. Lah itu dijaga supaya kita tidak melakukan syirik. Itu karena syirik itu perbuatan yang dosa besar. Dalam Quran disebutkan begini. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni dosa selain syirik liman yasha kepada siapa yang Allah kehendaki. Makanya kalau dalam Islam ini, dalam Muhammadiyah itu ada istilahnya dalam rangka menjaga supaya kita tidak melakukan kesyirikan, ada namanya pemberantasan penyakit TBC, takhayul, bid'ah dan khurafat. Tapi ini terlalu kurang luas menurut saya. Kalau yang luas lagi ya lebih dijabarkan lagi sebenarnya. Nah dalam segi akidah di Muhammadiyah itu menjaga itu, jangan melakukan syirik, maka kita jangan sampai terjun ke dalam takhayul dan khurafat. Dalam beribadah supaya kita murni, jangan lakukan bid'ah. Nah bid'ah itu sendiri juga sama. Kalau kita bandingkan dengan paham-paham salafi itu ya, paham salafi itu adalah memahami teks-teks agama itu dengan yang asli bunyinya seperti itu. Tapi kalau dari Muhammadiyah beda. Memahami teks seperti itu juga memasukkan akal pikiran juga. Seperti gini. Orang-orang lain memandang bahwa pakaian di bawah polo finnar, neraka ya. Maka orang-orang salafi itu menganjurkan jangan pakai pakaian di bawah mata kaki. Tapi Muhammadiyah kok tidak menganjurkan, apa Muhammadiyah tidak ngerti hadis itu? Ya ngerti lah. Karena di Muhammadiyah ada hadis yang lain, ketika Rasulullah mengatakan bahwa orang memakai pakaian di bawah mata kaki itu adalah finnar, ini Abu Bakar ini menganggap Rasulullah. Karena apa? Abu Bakar ini pakaian selalu di bawah mata kaki, melorot yang. Bagaimana ya Rasulullah seperti ini? Rasulullah mengatakan tidak apa-apa. Berarti yang dilarang tadi karena sombong. Maka Muhammadiyah tidak menetapkan harus di atas mata kaki, enggak.
Tapi yang penting pakaian kita tidak nyapu kotoran gitu ya. Kalau terlalu melembar ya nyapu kotoran. Nah, itu seperti ini kan juga perlu kita pahami. Gitu. Jadi kembali lagi bahwa tadi itu jam berapa? Sudah lebih, sudah cukup kan? Oh, cukup nih. Kenapa? Mari terbuka belas. Sambung, Pak. Tidak apa-apa. Oke, jadi intinya mari kita menghadapi poso ini kita hadapi dengan apa ya? Dengan seneng ya. Karena untuk kebaikan kita sendiri. Ketok ya kok soro poso tapi untuk kebaikan kita. Karena Allah mendidik kita, mencetak kita dalam 1 bulan itu supaya terbiasa melakukan amal soleh. Nah, orang itu biasa begitu. Kalau melakukan sesuatu hal selama di atas 20 hari, terbiasa. Kalau misalnya panjenengan kayak sotangi bengi, yang pasang beker, 20 dino, selikur dino si sotangi diri. Itu sama dengan itu. Kalau kita sudah terbiasa melakukan kebaikan-kebaikan, 1 bulan, di atas 1 bulan enteng. Tapi kalau tidak, berat. Apalagi kalau kita belum melihat poso dari sisi apa? Tadi hanya dari sisi kewajiban. Belum bisa bicarakan masalah dari sisi kesehatan. Belum kita bicarakan dari sisi penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita, penyakit hati. Jadi kurang sedikit aja nih. Nah, jadi kalau kita kesehatan tak tambah sedikit ya. Kesehatan itu orang poso itu dibagi menjadi 3, 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga. 10 hari pertama biasanya orang itu ngeliang. Ya, kadang pusing, kadang apa, kadang macam-macam. Itu ternyata apa? Itu penggelontoran racun. Detoksifikasi. Yang biasanya kita kolesterol tinggi, asam urat tinggi, itu 10 hari terakhir nanti terakhir poso entek. Sehat normal. Lu berarti poso itu menyehatkan. Kan gitu. Nah, dari sisi batinnya sama. Si penyakit-penyakit kita sing biasa jahat, biasa dengki, biasa macam-macam. Kalau kita bisa mengendalikan 1 bulan maka akan bersih seperti bersihnya kolesterol tadi. Gitu ya. Terus Idul Fitri. Idul Fitri kembali kepada fitrah. Fitrah itu artinya apa ya Jani? Oleh mangan enggak Jani. Jadi kembali oleh mangan. Loh iya itu, bahasanya begitu, Mas. Cuma dalam istilah kembali kepada fitrah kita sebagai makhluk yang tadi beragama dengan benar. Takwa gitu. Jadi pengertian istilah dengan pengertian bahasa beda. Seperti Muhammadiyah artinya apa? Pengikut Nabi Muhammad. Dalam istilahnya apa? Gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid bersumber pada Quran dan Sunnah. Nanti pengertian istilah dengan pengertian bahasa beda. Pun ngerti nggih? Pak, satu Pak nggih. Nggih. Ini pertanyaannya Nggih. Apa-apa? Pertanyaan menurut saya, Pak. Kemarin itu kan kultumnya itu tentang apa namanya Lailatul Qadar seperti itu. Kemudian ada salah satu murid saya itu tanya, Ustazah, ciri-cirinya orang yang mendapat Lailatul Qadar itu seperti apa? Seperti itu. Karena secara aslinya kan saya belum pernah Pak mendapat Lailatul Qadar. Jadi zaman sekolah cuma gak ero ya, Men. Jadi saya secara apa namanya, secara umum aja Pak jawabnya. Mungkin jenengan lebih paham. Apa jawabnya kemarin? Saya. Betul. Saya jawabnya umum aja Pak.